Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutarikul Hairi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode-metode tafsir untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah tafsir. Baiklah, yang pertama ada tafsir birriwiyah. Maksudnya adalah tafsir yang dalam memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran lebih menitik beratkan pada ayat Al-Quran dan riwayat hadis. Isi tafsir dengan metode ini penuh dengan riwayat hadis dan jarang sekali pengarang tafsir tersebut menaruh pemikirannya. Tafsir At-Tabari misalnya dianggap mewakili corak penafsiran model ini. Yang paling baik dari tafsir jenis ini adalah mufassir, yang menggunakan ayat Al-Quran untuk menafsirkan ayat-ayat Quran yang lain, atau dalam ungkapan bahasa Arab disebut Al-Quran yufassiruhu ba'duhu ba'dan, atau Al-Quran itu menafsirkan sebagian ayatnya dengan sebagian ayat yang lain. Dari metode tafsir biriwayat ini dikelompokkan lagi dalam dua macam bentuk penafsiran. Yang pertama adalah tafsir at-tahlili, artinya mufassir atau ahli tafsir memulai kitab tafsirnya dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ia uraikan tafsirnya menurut urutan surat dalam Al-Quran. Semua kitab tafsir klasik mengikuti model ini. Yang kedua ada tafsir mudui atau tematis, artinya mufassir tidak memulai dari surat pertama sampai ke surat ke-114, melainkan memilih salah satu tema dalam Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tema tersebut. Contohnya, kita ingin tahu apa makna Islam dalam Al-Quran, maka kita himpun semua ayat yang berisikan kata Islam dan segala derivasinya, lalu kita tafsirkan. Jadi tafsir model ini bersifat tematis. Konon metode seperti ini dimulai oleh Muhammad Al-Bikai dari kalangan Syiah. Yang menganjurkan metode ini adalah Muhammad Bakir As-Sadq. Pak Quraisy Shihab adalah ahli tafsir Indonesia yang pertama kali memperkenalkan metode ini dalam tulisan-tulisannya di tanah air. Bukunya Wawasan Al-Quran berisikan tema-tema penting dalam Al-Quran yang dibahas dengan metode maudhui ini. Yang kedua ada tafsir bir-rai, dan dari namanya saja terlihat jelas bahwa tafsir model ini kebalikan dari tafsir birriwiyah. Ia lebih menitik beratkan pada pemahaman akal atau ra'yu dalam memahami kandungan nas. Tetap saja ia memakai ayat-ayat dalam hadis, namun porsinya lebih pada akal. Contoh tafsir model ini adalah tafsir Al-Kashishaf karya Jamaksyari dari kalangan Mutajilah, tafsir Fakhr Ar-Razi, tafsir Al-Mandar. Kalau mau dipilih lagi, maka tafsir model ini bisa dibagi ke dalam tiga. Tafsir yang pertama ada tafsir bil ilmi, atau seperti menafsirkan fenomena alam dengan kemudian merujuk kepada ayat Quran. Yang kedua ada tafsir falsafi, menggunakan pisau filsafat untuk membedah ayat Al-Quran. Yang ketiga ada tafsir sastra, lebih menekan kepada aspek sastra dari ayat Al-Quran. Model tafsir ini pada masa sekarang dikembangkan oleh Aisyah Abdurrahman. Dia seorang perempuan atau terkenal dengan nama Bintusi Saiti. Sebagian catatan untuk kajian modern sekarang, sesungguhnya penggolongan secara kaku dan ketat tafsir birriwiyah dan birrai itu tak lagi relevan seperti tafsirnya Bintusi Saiti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.